Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'amil barra wa alihi tatra'u salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-makhsus bi jazilil bushra wa ala alihi wa sahbihi adzakirin Allah katsiran islam wal jahra. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Alhamdulillah, kami muliakan, kami hormati muassis rais daripada Majelis Taklim Majelis Zikir Darul Qulub Al-Bangga Al-Salam, amin amin barokah keluarga kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan umur beliau, rezeki beliau, mempermudah segala urusan beliau dan keluarga. Mudah-mudahan diberikan semangat terus untuk memimpin jamaah Darul Qulub, amin ya rabbal alamin. Kami muliakan di sini ada para asatidz, juga para jamaah Darul Qulub. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita istiqamah mudawamah di dalam hadir di majlis yang seperti ini, majlis yang baik, mempelajari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, mendengar apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan guru-guru kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dapat kita amalkan, menjadi penyelamat daripada di dunia dan bahasa dalam akhirat, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, meluaskan rezeki kita, menyehatkan badan kita, rohani kita, jasmani kita, mempermudah segala urusan kita, terus memberikan rahmat inayah kepada kita, memberikan lindungan kepada kita dan keluarga kita, mempermudah segala urusan kita, urusan keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita, membimbing kita dalam jalan yang baik, kita, keluarga kita, wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita, memberikan kemampuan kepada kita untuk bersama menjalankan rutinitas kita, rutinitas yang baik, menghadiri majlis taklim di malam Rabu ini. Rutinitas kita membahas kitab fikih, ya, membahas keabsahan ibadah kita yang sebelumnya biasa kita awali dengan maqalah ulama, membahas pembahasan tasawuf yang insya Allah semua itu dapat kita amalkan menjadi antisipasi bagi kita di dalam mengarungi dunia yang fana ini. Dunia yang fana, tahu fana? Dunia yang lenyap, yang bakal lenyap, yang hanya sesaat kita berada di dunia. Ini mudah-mudahan apapun yang kita sampaikan ini insya Allah dapat kita amalkan menjadi wanti-wanti antisipasi kita dengan mengamalkan hal tersebut. Insya Allah kita berada di dunia ini selamat, insya Allah sampai akhir menjemput kita dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Berkaitan dengan dunia, jadi kita bahas sedikit tadi kalimat dunia. Di sini Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitabnya Risalatul Mudzakarah, beliau menyebutkan membahas sekilas daripada tentang dunia. Dunia ini ternyata yang beliau sampaikan ada tiga tingkatan. Ini sering disampaikan oleh guru-guru kita, ulama kita, asal kita. Dunia ini ada tiga tingkatan. Yang pertama, dunia yang ada di dalamnya dunia tersebut pahala. Dalam artian dunia tersebut terdapat pahala. Ya. Ada juga dunia yang di dalamnya terdapat dosa, ancaman, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, itu dunia yang ada di dalamnya terdapat hisab. Hisab itu apa? Berhitung. Jadi yang pertama ini tingkat yang paling atas. Apa? Dunia yang ada di dalamnya ini pahala ini yang kita harapkan. Dunia, kita ini kan keseharian kita ini mungkin dunia kan isi. Dunia kan akhirnya mungkin sedikit. Nah, kita usahakan dunia yang kita cari ini terdapat di dalamnya apa? Pahala. Kenapa? Yang kedua, dunia yang mana ada di dalamnya apa? Hisab yang panjang, perhitungan, pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang
tahun, dunia yang terdapat di dalamnya azab, siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita kenal dunia yang ada di dalamnya ini terdapat pahala. Beliau menyatakan bahwasanya dunia yang di dalamnya terdapat pahala adalah allati tasilu biwasitatiha ilal khair wa tanju biwasitatiha minasyarr. Dunia yang terdapat di dalamnya ada pahala adalah dunia yang seperti apa? Dunia yang karena pelantara dunia ini menyampaikan kita kepada kebaikan. Contoh, kita kan nyari duit galau. Contoh, kita kan gawe galau. Gawe kita nyari duit kita itu untuk apa kira-kira? Seandainya hal tersebut menyampaikan kita kepada perbuatan yang baik, maka hal tersebut dunia tadi itu terdapat di dalamnya pahala dan menyelamatkan kita daripada keburukan. Contoh, kita gawe nyari duit kira-kira dari untuk apa? Kira-kira tahu niatnya agar kita tidak minta bahkan yang lebih kita takutkan sampai mencuri tanpa izin, mencuri tanpa izin kalau bukan izin. Ya. Ini yang kita harapkan, yang kita niatkan kita gawe nyari duit itu apa? Jika kita nafkahi keluarga, ya, kita mencari dengan dunia tadi itu, kita harapkan mengiring kita kepada kebaikan dan menyelamatkan kita daripada keburukan. Dengan dunia tersebut, maka terdapatlah di dalamnya pahala. Kenapa? Karena di dalam dunia yang kita cari tadi menyampaikan kita kepada kebaikan dan menyelamatkan kita daripada keburukan. Nah, ini dunia yang kita harapkan. Seandainya macam itu, subhanallah, kita syukuri. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya dunia yang kita cari ini, dunia yang kita dapatkan ini mengiring kita kepada kebaikan. Kita gunakan untuk hal-hal yang baik dan menyelamatkan kita daripada hal-hal yang buruk. Maka dunia inilah yang kita harapkan. Semacam inilah yang kita harapkan. Jangan sampai ya, yang jelas dunia itu yang kita cari, harta itu yang kita cari daripada perkara yang halal. Sudah jelas itu. Kalau yang haram mau tidak mau, bukan kebaikan yang dia dapat, tapi keburukan. Yang kedua, ya, yang pertama paham ya, dunia yang terdapat di dalamnya pahala adalah dunia yang menyampaikan kita kepada kebaikan dan menyelamatkan kita daripada keburukan. Yang kedua, dunia yang ternyata di dalamnya itu terdapat hisab. Hisab itu apa? Perhitungan, pertanggungjawaban kelak. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa? Yang mana dunia tadi la tashtabilu bisababiha an ada'i ma'murin wa la tattaqibu fi talabiha amran mahduran. Di sini dunia yang di dalamnya terdapat hisab yang panjang adalah dunia yang mana kau tidak sibuk dengan dunia tersebut, tidak menyibukkanmu daripada mengerjakan perintah yang harus kita kerjakan, hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini baik dunia yang semacam ini ya, tetap kaget dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hisab yang sangat panjang. Walaupun dunia tersebut tidak menyibukkan kita daripada melakukan perkara yang wajib, walaupun tapi tetap dunia yang kita cari tadi itu kelak akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihisab, diperhitungkan. Layak parah lagi aku. Yang ketiga, dunia yang terdapat di dalamnya apa? Azab, siksa atau dosa. Semacam apa? Allati taqtab an ada'i ma'murat. Ini yang sering terjadi sekarang di zaman sekarang ini. Mereka kebanyakan mendapati dunia, mencari dunia yang semacam ini. Dunia yang dunia tersebut menyibukkan mereka. Gawe tersebut menyibukkan mereka daripada apa? An ada'i ma'murat. Daripada mengerjakan perintah-perintah yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang banyak gawe yang mencegah kita daripada berbuat apa, mengamalkan sholat. Coba contoh, banyak sekarang waktu Jumat itu dilarang dia sholat Jumat karena gawean dia. Gak boleh, harus menjaga, harus gawe ini kau, gak baca ini tinggal gawe ini. Sholat, gak boleh, tidak diberikan waktu untuk sholat. Puasa pun begitu. Kalau
macam itu lebih baik tinggal baik gawean dan cari gawean yang lain. Ya ini bukan keras, tapi carilah hal yang lebih baik yang menguntungkan kita kepada akhirat, bukan bohong. Dan yang di situ mengandung murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan perkara mungkin yang halal baik kan masih dipertanyakan, apalagi perkara itu haram ada. Ya, apalagi perkara itu haram. Maka carilah gawean, carilah harta, carilah duit daripada hal-hal yang halal, daripada dunia yang mengarahkan kita kepada kebaikan dan menyelamatkan kita daripada keburukan. Ini yang diarahkan, yang diajarkan, yang diperingatkan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitabnya Risalatul Mudzakarah. Mudah-mudahan apa yang kita cari, gawean yang kita sedang kita kerjakan ini, insya Allah terdapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus memberikan kita semangat di dalam hal-hal yang baik dan menjauhkan kita daripada menentang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali ke sesi kedua, sebagaimana rutinitas itu, hal yang harus kita bahas, hal yang harus kita pahami, masuk di dalam pembahasan fikih. Kita alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai saat ini kita masih bermajelis taklim, masih belajar. Saat ini kita masuk di dalam fasal tentang syarat-syarat wudu. Syarat-syarat wudu. Syarat wudu ternyata di sini disebutkan ada 10. Di sini di kitab Safinatun Najah memang berbeda-beda. Ya, di sebagian kitab itu memang berbeda-beda. Mungkin di kitab lain ada yang dilebihkan. Bukan 10, bahkan lebih dari 10 syarat-syarat wudu. Kita baca dulu apa yang ada di dalam Safinatun Najah. Syarat wudu ada berapa? Di sini 10. Yang pertama di sini apa yang pertama? Syarat berwudu yang pertama adalah Islam. Apa? Islam. Sama puncak syarat mandi ini. Syarat wudu ini mirip-mirip dengan syarat mandi. Syarat wudu yang pertama Islam. Ya, di sini disebutkan bahwasanya yang berwudu adalah orang Islam. Maka tidak sah wudunya wong non muslim. Kalau berwudu, wudunya sah tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak beragama Islam. Nah, di sini juga dijelaskan begitu pula dengan hukum mandi. Tapi di sini diselisihkan wong yang baru nak masuk Islam. Biasanya perempuan baru yang masuk Islam, baru selesai daripada haid dan nifasnya, maka di situ dia mandi. Biasanya kan kalau wong baru masuk Islam itu mandi wajib, disunahkan. Maka di sini ada pengecualian. Jadi dalam artian kalau ada yang nak berwudu ataupun mandi, kalau terjadi itu pada wong yang bukan Islam, non muslim, maka tidak sah. Yang pertama Islam. Yang kedua tamyiz. Nah ini tamyiz itu apa? Tamyiz itu di sini disebutkan sifatnya wong yang budak kecil yang tamyiz. Tamyiz itu apa di sini? Yang pertama budak kecil yang baru memahami ajakan omongan dari wong lain. Contoh budak kecil kalau sudah bisa diajak ngomong, berarti dia tamyiz. Paham kira-kira? Jadi kira-kira budak kecil ini sudah tamyiz atau belum? Nah, jadi ulama ini berbeda-beda pendapat dalam artian mendefinisikan tamyiz ini banyak. Budak kecil, mana budak kecil yang tamyiz, mana budak kecil yang belum tamyiz. Ada perbedaannya. Budak kecil yang sudah tamyiz, pertama ada yang mendefinisikan budak kecil itu sudah pacar, diajak ngomong